Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang saya mau proses nikel ya, ngelanjutin proses yang kemarin setelah dijingket. Nah sekarang masuk ke proses nikel. Nah ini media yang kemarin udah dijingket. Nah, banyak bintiknya teman-teman ya. Itu karena kenapa banyak bintiknya kayak gini, karena kan ini medianya kemarin bekas chrome ya. Dari video pertama kan menghilangkan chrome. Nah ini bekas chrome itu kalau misalnya udah dihilangkan chrome-nya itu akan seperti ini teman-teman, banyak pori-pori. Makanya ini bagusnya harus di koper tembaga, karena untuk menutupi si pori-pori itu tersebut teman-teman. Tapi ini saya akan coba langsung nikel ya, karena koper tembaganya belum datang juga. Aduh. Jadi ini kalau misalnya nantinya ada fitting, nah fittingnya nih boleh kalian tandain fittingnya pasti di daerah sini teman-teman. Nih daerah yang bintik ini pasti akan nanti hasil nikelnya nanti pasti fitting harus di koper tembaga. Tapi ya berhubungan koper tembaganya saya belum datang, jadi ini kita langsung proses nikel aja ya. Yang penting saya di sini mau menjelaskan bagaimana tutorial nikel ya. Kalau misalnya hasilnya ya kita lihat nanti saja. Ini kan karena ini medianya bekas keruman, banyak titiknya, makanya saya tidak menjamin barang ini bagus teman-teman ya. Cuman yang penting saya menjelaskan prosesnya supaya teman-teman bisa memahami ya teman-teman ya, bisa sampai paham lah. Saya akan jelaskan secara detail gimana cara kerja nikel dan alat-alat pendukungnya itu. Ya udah kita mulai aja. Nah ini setelah dijingket yang kemarin, jangan dulu masuk ke nikel. Di sini ada namanya cairan acid dip teman-teman, atau asam sulfat. Nah ini asam sulfatnya dalam 1 liter air dikasih 10 ml sama kayak HNO3. Jangan terlalu keras karena ini juga dapat menyebabkan pitting teman-teman ya. Ini acid dip, komposisinya 10 ml asam sulfat per liter air teman-teman ya. Kita masukin 5 detik aja teman-teman ya, masukin ke cairan ininya. Tuh ada reaksi. Fungsinya untuk membuka pori-pori. Jadi kalau misalnya terlalu keras kadar asam sulfat dalam acid dip ini, maka si pori-pori itunya akan besar teman-teman, bisa sampai ke dalam ke lapisan aluminiumnya. Jadi si jingketnya itu hilang. Jadi pantas saja kalau misalnya ada pitting gitu. Nah kita mulai masukkan. Ini udah di acid dip, kita bilas dengan air. Udah dibilas, baru kita masukkan, kita hidupkan. Nah ini sekalian saya mau kenalin trafo power supply punya saya ya, yang kata saya rakitan. Ini dia teman-teman, kita hidupin, kita kasih kurang dari 2 volt teman-teman ya. Nah 180 aja kita kasih teman-teman. Karena kenapa dikasih kurang dari 2 volt, karena saya di sini karena di sini medianya terindikasi akan banyak fittingnya, maka kita main pot rendah aja teman-teman ya. Namanya disebutnya apa ya, main aman lah, main aman. Karena kalau misalnya potnya terlalu besar dalam media seperti ini dapat menyebabkan fitting teman-teman, atau bisa rapuh, bisa retak-retak di ujung sininya. Makanya kita main pot rendah aja, kita main aman teman-teman ya. Sebelum kita masukkan, kita hidupkan aeratornya teman-teman, atau agitasinya ya. Kita masukkan. Nah itu saya
udah pasang agitasi. Itu kenapa berbusa? Itu busa disebabkan oleh obat anti pitting teman-teman. Nah, anti pitting itu fungsinya untuk membasahi si katoda dan memaksa si katoda untuk mengeluarkan gas hidrogen teman-teman. Nah, si katoda ini mengeluarkan gas hidrogen tapi lambat. Nah, dibantu oleh proses pembasahan dari anti pitting tersebut sehingga memaksa si gas hidrogen untuk keluar teman-teman. Nah, fungsi dari agitasi adalah untuk membantu mendorong si gas hidrogen supaya cepat teman-teman, memaksa mendorong si gas hidrogennya supaya cepat melepas di katodanya. Nah, seperti itu fungsinya. Nah, ini anti pittingnya karena saya kan pakai aerator mini terus bak mini, jadi busanya seperti ini teman-teman, agak banyak, emang agak kebanyakan anti pittingnya. Nah gitu teman-temannya penjelasannya. Jadi fungsi dari agitasi itu untuk membantu mendorong si gas gelembung hidroksida yang keluar dari si media atau katoda supaya dia cepat keluarnya teman-teman. Jadi tidak lama tidak lambat keluarnya. Jadi supaya cepat keluarnya. Nah, jadi anti pitting sama si agitasi ini untuk mempercepat proses pengeluaran gas hidrogen dari si katoda. Nah, kan banyak teman-teman tuh yang bertanya sama saya, pitting itu penyebabnya apa? Yang pertama, konsentrasi boric acid atau asam boratnya kurang. Yang kedua, agitasinya terlalu rendah, terlalu pelan atau tidak sesuai. Yang ketiga, anti pitting atau wetting agent kurang teman-teman, pembasahan dalam si katodanya. Nah seperti itu. Nah gimana cara mengatasinya? Media yang yang ada pittingnya. Kan teman-teman nanya tuh kenapa ini ada pittingnya. Ya teman-teman jangan langsung mengasumsikan atau menyalahkan cairannya rusak, cairannya keracunan. Jangan teman-teman ya. Kita harus, kalau misalnya mau memperbaiki larutan itu harus berurutan dulu. Pertama kita alat-alat pendukungnya kita cek teman-teman satu-satu seperti ini. Kalau ini terlalu keras, si pori-pori yang ditimbulkan akan besar teman-teman. Yang harusnya selayaknya lah ya pori-porinya. Nah ini malah makin besar kalau misalnya si ininya terlalu keras, makanya nanti akan ada pitting karena si jingketnya itu akan termakan atau terurai dalam acid dip ini sampai ke lapisan dasar aluminiumnya, makanya tidak akan terlapis oleh nikel dan menyebabkan bolong atau pitting atau pori-pori. Nah itu kalau misalnya sekiranya ini udah bagus tapi masih ada pitting, kita ini kan tingkatkan agitasinya teman-teman, atau pengadukannya, gelembungnya tingkatkan agitasinya. Langsung kalau misalnya udah ternyata masih ada pitting, kita masukin pembasah atau anti pitting atau wetting agent, kita masukkan supaya si katodanya basah dan si gas hidrogennya itu cepat keluarnya sehingga meminimalisir pitting itu sendiri teman-teman. Nah mungkin seperti itu proses kinerja nikel, plating nikel yang saya tahu ya teman-teman ya. Ya kalau misalnya ada teman-teman yang lebih tahu dari proses nikel, yang lebih paham lah ya, tolong komentar atau gimana, mungkin saya ada salah kata atau gimana, membahasnya atau gimana ya, teman-teman komen lah.
ada tambahan atau mungkin ada apa ya dalam penjelasan nikel saya. Nah seperti itu. Nah ini juga sebenarnya harus disaring teman-teman, harus difilter terus menerus teman-teman dalam nikel itu, karena banyak kotoran atau apa si ininya dari si anodanya, supaya tidak menempel ke katoda. Dan biasanya kalau misalnya cairan kotor seperti itu ditandai dengan bintik, tapi bintiknya bintik keluar atau menonjol kayak pasir, seperti itu teman-teman. Nah beda kasus kalau misalnya si cairan terkontaminasi, itu biasanya kasusnya kayak kebakar teman-teman, atau kehitaman, ya kayak pasir gitulah, kayak kehitaman, tapi hampir mirip lah sama piting kalau terkontaminasi itu. Nah cara mengobati kalau misalnya cairan terkontaminasi, cukup didami aja teman-teman atau dipancing, karena ada sebenarnya obatnya kayak obat purifier buat nikel, tapi itu hanya untuk membantu proses dami atau pancingan supaya lebih cepat aja teman-teman. Fungsinya kalau misalnya purifier itu untuk mengikat zat tembaga, zat besi yang kayak gitu, dan memaksa untuk menempel di si katoda yang kita lagi proses dami. Nah seperti itulah. Beda halnya kalau misalnya ada kasus yang si nikelnya itu rapuh atau misalnya keropok lah. Kok kalau misalnya pas diangkat dalam proses nikel, diangkat terus rapuh di ujung-ujungnya kayak keropok gitu teman-teman, kayak nggak nempel lah. Nah itu kemungkinan over brightener teman-teman. Kalau si nikelnya rapuh ya. Nah itu cara mengatasinya kalau misalnya nemuin kasus yang seperti itu, yang nikel rapuh, itu harus di karbon aktif teman-teman. Karbon aktifnya dimasukkan ke dalam filter selama 4 jam lah, 4 jam atau terus lah teman-teman, kalau bisa semalaman juga gak apa-apa, sekalian langsung diproses dami. Kalau proses dami itu prosesnya kasih 1 pol saja, jangan terlalu banyak. Nah mungkin itu teman-teman ya. Nah nanti kita tunggu ini proses nikel sedang berjalan, nanti kita lihat hasilnya, langsung proses chrome teman-temannya. Sekali lagi ini saya memakai trapo yang ini trapo 50 ampere rakitan teman-teman ya, rakitan dari teman saya sih, cuman ya lumayan bagus untuk kapasitas segini. Ini 50 liter ini bisa ngangkat di kapasitas 50 liter lah, gimana si medianya yang akan dinikel teman-teman ya, besar kecilnya saya rasa cukup 20 liter, 30 liter sampai 50 liter maksimal lah bisa ngangkat 50 ampere ini teman-teman. Kalau buat nikel ya, kalau buat chrome itu paling kapasitas maksimalnya 10 liter lah. Iya kurang dari 10 liter, soalnya kan butuh ampere besar, pot juga besar teman-teman. Nah mungkin seperti itu. Ini kita tunggu, nanti kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Nah ini saya anti fittingnya kebanyakan teman-teman, tapi nggak apa-apalah, sama aja hasilnya bagus. Beda sama kalau misalnya over brightener itu rapuh teman-teman, si nikelnya nggak kuat karena terlalu cepat ngelapisinya. Kan fungsi dari brightener itu untuk mempercepat pelapisan teman-teman. Nah anti fitting ini bahannya itu biasanya yang digunakan adalah, kasih tahu nggak ya? Takut ada yang marah lagi ini.
tahu teman-teman yang buat apa ya namanya, aduh lupa lagi, pokoknya mah lauril sulfat aja, natrium lauril sulfat. Biasa banyak di tukang kosmetik yang kayak gitu, cuman nama ininya saya lupa, aduh apa sih nama akrabnya gitu biasanya disebutnya. Ya pokoknya natrium laurir suplat lah teman. Natrium laulir sulfat biasanya ya anti pitting, cuman ada juga yang pakai bahan yang lain. Mau kasih tahu bahan-bahan kayak brick tanner, MU, brick tanner, MN, takut banyak yang marah teman-teman. Udahlah teman-teman, yang penting ini tahu prosesnya dulu aja ya di nikel. Yang penting teman-teman tahu cara membuat cairan nikel gimana. Nah saya ini belum kesampaian mau bikin video cara bikin cairan krom karena belum ada bahannya. Kemarin kan ada yang komen cara bikinnya gimana, kata saya besok pas saya ke toko saudara saya yang jual kimia, katanya ada yang borong, si Pak Haji katanya yang borong ini cairan krumnya mau diganti. Jadi lagi nunggu stok dulu ada, baru nanti kita bikin cairan krumnya teman-teman ya. Sekalian mudah-mudahan cairan koper tembaganya datang, sekalian saya akan bikinkan videonya teman-teman ya, supaya teman-teman paham lah. Nah ini kita lihat dulu gimana hasilnya teman-teman. Tuh ya udah mulai gelap, ini busa lah gak apa-apa teman-teman lah. Nah ini pasti ada pittingnya teman-teman, karena ini kan kata saya bilang tadi bekas krum yang dihilangkan, pasti banyak pori-porinya teman-teman, agak kemakan si aluminiumnya. Makanya itu pitting alami yang ditimbulkan dari media ya, bukan pitting yang ditimbulkan oleh treatment itu ya kayak gini, kayak proses jingket, proses acidic. Nah kayak gitu, ini mah alami dari medianya, jadi wajar kalau misalnya ada pitting juga ya. Ya ini buat teman-teman tahu aja proses kerja dari nikel itu saya udah jelaskan tadi. Dan kalau misalnya di video sebelumnya, dari proses cuci poles sampai ke jingket ada kata-kata saya yang tidak mengenakan, ya mohon dimaafkan teman-teman ya. Itu karena kemarin saya kesel, sumpah kesel. Tapi sekarang udahlah, gak usah dipikirin. Yang penting kita berkarya aja teman-teman ya. Kita menambah ilmu, kita belajar bareng-bareng. Biarinlah, gak akan dengerin orang yang sirik. Nah ini baru berapa menit tadi teman-teman tuh ya udah melapisi lagi. Kalau treatmentnya bagus gini teman-teman. Tuh pitting teman-teman ya. Ini pitting alami yang ada di media ya teman-temannya, bukan pitting hasil dari treatment. Kalau pitting hasil dari treatment itu gak akan seperti ini teman-teman. Ini mah pittingnya tuh yang alami dari medianya ya. Kita coba lagi, main aman aja teman-teman ya, jangan main pot besar. Kan rata-rata yang kalau di bak gede itu orang-orang pakai 2-4 pol, yaitu karena barangnya banyak teman-teman. Jadi pol itu tegangan itu bagaimana besar kecilnya media. Jadi kalau misalnya gantungannya banyak, baknya gede, ya wajar aja pakai 4 pol gitu. Ini mah cuman segini, kasih 1,5 pol juga udah bagus. Jangan besar-besar karena bisa retak lah teman-teman, bisa gimana ya, kurang bagus pokoknya hasilnya. Tuh busanya sampai ke atas itu, ini sebenarnya nggak boleh teman-teman busa sampai ke sini, ke si katoda ini, tapi nggak apa-apa lah.
Ini soalnya tembaga, nanti kalau misalnya si busanya ini ke sini, nanti cairan nikelnya bisa terkontaminasi, soalnya busanya nanti kembali ke cairan nikel. Nah, seperti itu. Udahlah, kita tunggu saja teman-teman ya. Saya sambil ngopi, sambil ngerokok dulu. Itu ada tamu dulu. Saya tinggalkan ini 20 menitan lah, 10 menit sampai 20 menitan. Nanti saya kembali lagi. Kita lihat hasilnya, kita langsung proses chrome teman-teman ya. Ini chrome-nya sekarang saya udah mulai pakai heater. Kita lihat hasilnya teman-teman ya, bedakan sama yang di video kemarin. Oke, kita tunggu ini ya. Nah, ini saya kembali lagi teman-teman ya. Tamunya udah pergi lagi. Cuman sebentar, nggak 5 menit. Cek lagi. Tuh, udah mulai bagus teman-teman.